Apa yang saya bicarakan dengan slide-nya nggak sinkron karena nggak bergerak, nanti dikasih feedback ya. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Berkaitan dengan PKPA rumah sakit yang kita akan bahas pada sore hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, peraturan mengenai perundang-undangan, khususnya mengenai perizinan rumah sakit, tipe rumah sakit, itu mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2020. Ya, karena walaupun ada masa transisi 1 tahun, tetapi peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi begitu transisi 1 tahun. Jadi kita mengacu ke peraturan yang terbaru. Ini kok nggak move ya? Bergerak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, berkaitan dengan tipe rumah sakit, apakah tipe A, tipe B, tipe C, ataupun tipe D, ini mengacu kepada Permenkes yang terbaru. Karena pada Permenkes yang terbaru ini sudah diatur bagaimana posisi tenaga kefarmasian, persyaratannya seperti apa, bagaimana peran apoteker dan peran tenaga teknis kefarmasian itu diatur. Ya, kita akan bahas setelah ini. Jadi tipe rumah sakit itu nanti akan mengacu kepada Permenkes yang baru. Sebelum saya mulai, coba diperjelas kalau rumah sakit Angkatan Udara Esnawan ini rumah sakit tipe khusus Angkatan Udara atau rumah sakit umum tipenya? Rumah sakit umum. Izin Pak menjawab. Dia rumah sakit umum, Pak, karena sudah melayani BPJS. Bukan itu masalahnya BPJS atau tidak, tetapi apakah rumah sakit ini khusus untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penerbangan atau bagaimana? Atau memang rumah sakit umum jadi? Izin menjawab, Pak. Rumah sakitnya rumah sakit umum, Pak, tidak rumah sakit khusus. Ya, nanti dipertegas ya. Jadi apakah ini rumah sakit umum tetapi ada pelayanan khusus atau rumah sakit khusus tetapi juga menerima pelayanan umum tapi klasifikasinya sebagai rumah sakit tipe khusus. Nanti diperjelas ya. Ya, saya minta diperjelas setelah nanti kita bahas akan kelihatan nanti. Kalau rumah sakit jiwa di Padang bagaimana? Apakah ini rumah khusus sakit jiwa. Ya? Khusus jiwa, Pak. Berarti bukan rumah sakit umum kan? Bukan, Pak. Jadi rumah sakit khusus jiwa tipe B. Iya, tipe B, Pak. Tapi menerima pelayanan pasien umum tidak atau hanya pasien psikiatri saja? Pasien psikiatri aja, Pak. Oke. Oke, ini sebagai pengantar, saya masuk ke Permenkes yang terbaru. Sudah dimiliki semua Permenkesnya? Sudah di-download dari sources apapun dari Kemenkes? Sudah belum? Halo? Belum ya? Iya, belum, Pak. Saya minta segera download ya. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, nanti dibuat catatan-catatan seperlunya ya. Oke.
Kita bahas satu persatu, mungkin agak lama. Nanti saya lihat kalau waktunya sampai jam berapa ini? 40 menit, Pak. Itu Zoom-nya. Sampai jam 6, Pak. Ya, nanti ya kira-kira nanti 90 menit ya, tapi nanti kalau sudah selesai mungkin lebih awal ya. Ini tidak ada mahasiswa dari kelas lain yang ikut, hanya kalian aja. Iya, Pak, tidak ada, Pak. Ya. Oke, saya bahas satu persatu. Saya minta ini diperhatikan supaya nanti pada waktu sitasi, tinjauan pustaka, dan pembahasan sudah mengacu ke Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2020, ini tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Kita tidak membahas mengenai perizinan rumah sakitnya, tetapi lebih kepada klasifikasi dan bagaimana letak pelayanan kefarmasian, tenaga kefarmasian di dalam Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini. Ya, oke, saya mulai. Oke. Satu. Bentar ya. Ya, saya mulai dari yang umum terlebih dahulu. Definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, apakah itu pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat? Di sini berperan juga tenaga kefarmasian di dalam pelayanan kefarmasian. Ya, Jinan kita tidak perlu bahas. Ya, saya langsung saja. Oke, sebentar ya. Ya, secara umum rumah sakit itu dapat didirikan oleh pemerintah pusat. Ya, biasanya disebut rumah sakit umum pusat. Ya, rumah sakit umum pusat itu seperti RSCM, ya. Kemudian RSUP Dr. Sarjito itu rumah sakit umum pusat itu. Tapi lokasinya di Jakarta, di Yogyakarta. Pemerintah daerah, misalnya Rumah Sakit Dr. Sutomo itu rumah sakit Pemda punya, ya. Nah, kalau rumah sakit swasta ini banyak, hampir di seluruh kota ada rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit Angkatan Udara itu rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah. Demikian juga rumah sakit khusus kejiwaan yang ada di Padang. Benar ya? Yang di Padang Iya, Pak. bukan swasta kan? Pemerintah, Pak. Milik pemerintah ya? Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang perlu Anda ketahui juga adalah rumah sakit yang didirikan oleh rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan atau instansi tertentu dengan pengelolaan badan layanan umum ataupun badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi sudah ada badan layanan umum baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Sedangkan rumah sakit yang didirikan oleh swasta ini harus berbentuk badan hukum, ya, yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Jadi tidak ada bisnis yang lain atau aktivitas yang lain kecuali aktivitas rumah sakit. Ya. Ini yang perlu Anda ketahui juga. Badan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas ini bersifatnya nirlaba. Ya, jadi bukan profit oriented. Bersifat pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Ya, jadi bukan untuk mencari keuntungan. Ya.
Badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya. Jadi ada juga yang tujuannya profit, tetapi ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Nah, ya umumnya rumah sakit swasta itu ada orientasi bisnisnya, orientasi profitnya. Tetapi kalau itu milik rumah sakit pemerintah, apakah pusat atau daerah, umumnya adalah nirlaba. Ya. Jadi bukan untuk mencari keuntungan, tetapi harus di-manage dengan baik, jangan sampai menjadi rugi. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini tidak perlu. Ya. Ya. Pasal 6 ya, jadi ini perlu diperhatikan berkaitan dengan jenis pelayanan. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan rumah sakit umum. Nah, tadi sudah dikatakan kalau rumah sakit Angkatan Udara Esnawan itu rumah sakit umum ya, tapi nanti dipertegas ya. Desi di mana Desi? Jakarta atau Padang? Di Padang, Pak. Yang dari Jakarta siapa? Sri atau Mefta? Devi dari Padang, Pak. Yang dari Jakarta siapa? Dari Padang juga, Pak. Yang dari Jakarta siapa? Halo? Sally, Pak. Siapa? Sally. Sally, iya. Ya, nanti dipertegas ya Sally ya. Ya. Kemudian selain rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus. Nah ini rumah sakit jiwa yang di Padang itu saya perkirakan adalah rumah sakit khusus jiwa, ya, sama seperti rumah sakit khusus paru, ginjal atau yang lain. Rumah sakit umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas, ini memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Jadi tidak terbatas pada penyakit khusus, ya. Jadi berbagai macam penyakit. Ya. Ada kriteria khusus yang perlu diperhatikan di sini. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum paling sedikit terdiri atas apa? Pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non-medik. Jadi ini merupakan jenis pelayanan yang paling tidak harus ada di dalam suatu rumah sakit umum, ya, pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kebidanan, dan pelayanan non-medik. Nah, biasanya pelayanan non-medik termasuk pelayanan kefarmasian. Ya. Pelayanan medik ini bisa merupakan pelayanan medik umum, spesialis, dan subspesialis. Ya, jadi misalnya ada dokter umum, ya, ada dokter anak. Dokter anak itu dokter spesialis, tetapi ada dokter anak yang mempunyai subspesialis hematologi, ya, saraf, paru, itu adalah subspesialis. Ya. Oke. Bagaimana pelayanan medik spesialis dasar? Ya? Ini Anda perlu ketahui ya. Pelayanan medik umum berupa pelayanan medik dasar. Ya. Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, obstetri, dan ginekologi. Jadi pelayanan spesifik spesialis dasar itu harus 4 ini. Ya, jadi anak, penyakit dalam, bedah, dan obgyn. Ya, ini merupakan pelayanan medik spesialis dasar yang harus ada di rumah sakit. Ya, oke, jelas ya. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan pelayanan non-medik. Perhatikan di sini baik-baik ya, karena di sini merupakan penempatan dari tenaga kefarmasian di dalam pasal 10 ini.
pelayanan non-medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 di atas, terdiri atas apa? Pelayanan farmasi, pelayanan laundry dan binatu, makanan dan gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi ataupun IT ya, pemulasaran jenazah dan pelayanan non-medik lainnya. Ya. Nah, ini yang banyak dibahas oleh Ikatan Apoteker Indonesia dan tenaga apoteker. Kenapa pelayanan kefarmasian itu dimasukkan di dalam pelayanan non-medik ya, ditempatkan bersama-sama dengan laundry, binatu, ya, jenazah, ya, kita tidak permasalahkan seperti itu, tetap kita mengacu kepada klasifikasi ataupun peraturan Menteri Kesehatan ini. Secara undang-undang Anda harus tahu. Ya, jadi pelayanan farmasi itu termasuk di dalam apa? Pelayanan non-medik. Ya. Mudah-mudahan peraturan Menteri Kesehatan ini dapat direvisi sehingga pelayanan farmasi yang menyangkut tenaga apoteker dan tenaga kefarmasian itu bisa ditempatkan sejajar dengan apa? Tenaga medis. Ya. Ini yang menjadi polemik dalam 1 tahun terakhir setelah dikeluarkannya Permenkes ini. Jadi pasal 10 dicatat dengan baik ya. Oke. Berkaitan dengan sumber daya manusia di rumah sakit umum, ini terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, keperawatan, kebidanan. Nah, di sini ada tenaga apa? Kefarmasian. Jadi penempatan tenaga kefarmasian di dalam sumber daya manusia yang ada di rumah sakit itu ada di dalam pasal 11. Ya. Oke. Ya. Kalau Anda lihat di sini tenaga medis itu termasuk apa? Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, atau dokter subspesialis. Jadi tidak ada apoteker di sini ya. Jadi dalam peraturan Menteri Kesehatan ini apoteker itu tidak termasuk di dalam tenaga medis, termasuk di dalam tenaga non-medis. Jadi ini merupakan perjuangan profesi apoteker supaya di-upgrade ya atau diposisikan sebagai tenaga medis, karena dokter ataupun perawat di dalam merawat pasien kalau tidak menggunakan obat ya tidak bisa apa-apa. Padahal obat ini merupakan kompetensi dari apa? Apoteker. Seharusnya ya itu ditempatkan sebagai tenaga medis. Ya. Jadi bukan hanya mendiagnosa, kemudian memberikan pengobatan, itu tenaga medis, tapi bagaimana peranan farmasi rumah sakit, apoteker yang bekerja di rumah sakit itu di dalam berinteraksi dengan tenaga medis untuk apa? Orientasinya adalah untuk kesembuhan pasien. Ya, kalau Anda sudah pernah mengikuti kuliah saya di biofarmaseutik, jadi dokter, apoteker itu orientasinya adalah apa? Pasien. Harusnya mereka sejajar ya, sama seperti profesi apoteker dan dokter pada zaman dahulu kala ya. Jadi merupakan dua profesi yang sejajar. Ya, karena orientasinya adalah pasien, ya, bukan orientasinya obat. Suara saya masih jelas ya, karena di sini hujan keras. Masih, Pak. Masih jelas, Pak. Ya. Oke, kalau volumenya kurang, segera dikasih feedback ya. Nah, bagaimana dengan rumah sakit ini? Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Ya, jadi rumah sakit jiwa yang di Padang itu termasuk rumah sakit khusus. Ya, oke. Ini adalah beberapa contoh rumah sakit khusus ya dalam pasal 13. Ibu anak, rumah sakit mata, rumah sakit gigi dan mulut, ginjal, jiwa. Ya, jadi ini yang Anda yang
panas. Ya, jadi yang E ini jiwa, ini termasuk rumah sakit yang Anda bekerja di Padang ya. Jadi rumah sakit khusus jiwa. Oke. Oke, saya lanjut. Ya. Pasal 14. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit khusus ya, paling sedikit terhadap apa? Pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan ataupun kebidanan, dan pelayanan non-medik. Nah, di sini pelayanan non-medik ini termasuk pelayanan kefarmasian. Itulah sebabnya walaupun rumah sakitnya rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa ataupun rumah sakit paru, itu ada pelayanan kefarmasian. Ini sudah mau selesai ya? Halo? Iya, masih? Pak. Udah mau 10 menit lagi, Pak, waktunya. 10 menit lagi ya? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ya. Pasal 4 ini ya, perhatikan baik-baik ya. Pelayanan non-medik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi pelayanan farmasi. Ya, jadi memang pelayanan farmasi itu selalu ditampilkan paling awal ya, karena ini yang paling dekat dengan apa? Dengan profesi medis yang disebutkan di dalam peraturan ini ya. Jadi selalu ada pelayanan farmasi. Oke. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di rumah sakit? Jadi tadi ada pelayanan medis, pelayanan non-medis. Nah, sekarang sumber dayanya seperti apa? Sumber daya manusia pada rumah sakit khusus berupa tenaga tetap meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, nah di sini tenaga kefarmasian. Ya, tenaga kefarmasian. Siapa yang mengatur editingnya? Kalau bisa diedit ini ya apa? Diselang-seling pada waktu saya menjelaskan itu ada satu sisi wajah saya, pada room yang lain slide ini bisa diatur seperti itu. Jadi tidak hanya presentasinya muncul, tetapi ada 2 room presentasi, kemudian ada presentan di situ. Ini diatur seperti apa nanti videonya? Di samping Halo? langsung ada wajah Bapak, Pak. Wajah ya, partisipan di sebelahnya, Pak. Ya, itu yang ngatur Anda kan, bukan saya kan? Iya, Pak. Ya, di saya hanya mengatur mengenai presentasi, tapi nanti Anda edit mengatur posisi siapa peserta, kemudian presentan sama posisi slide-nya Anda yang atur ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini tenaga kefarmasian. Jadi sumber daya manusia pada rumah sakit khusus ataupun rumah sakit umum itu tidak terlepas dari tenaga kefarmasian ya. Oke. Saya masuk ke klasifikasi seperti yang saya sampaikan pada awal tutorial ini. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri dari apa? Rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Pengaturannya seperti apa? Kita akan lihat berikut ini. Nah, khusus untuk rumah sakit umum kelas D, ini ada pengelompokan lagi rumah sakit umum kelas D dan rumah sakit kelas D Pratama. Biasanya rumah sakit, puskesmas yang sudah baik fasilitasnya secara fisik ataupun kelengkapan pelayanannya, itu bisa diklasifikasikan sebagai rumah sakit kelas D Pratama, kalau tidak salah ya. Nah, pastikan kalau rumah sakit umum Esnawan dan Jiwa ini termasuk di kelas mana di masing-masing kategorinya. Kemarin disebut rumah sakit kelas B ya? Iya, Pak. Di Padang yang ya, jadi rumah sakit kelas B, rumah sakit umum kelas B dan rumah sakit khusus kelas B. B yang di Padang ya. Oke. Iya, Pak. Apa yang menjadi
terms and condition untuk rumah sakit umum kelas A, B, C, D, E. Salah satunya adalah dari jumlah tempat tidur, ya. Rumah sakit umum kelas A itu minimum, ya, paling sedikit minimum 250. Tipe B 200. Tipe C 100, ya. Dan tipe D 50. Ya, jadi 250, 200, 100 dan 50. Ya, mudah untuk mengingatnya, ya. Tidak perlu dihafal tetapi perlu dimengerti lah, ya. Sedangkan klasifikasi rumah sakit khusus ini yang termasuk juga ada A, B, dan C. Jadi tidak ada D. Jadi tidak ada rumah sakit jiwa tipe D. Ya, paling minimum adalah kelas C. Nah, rumah sakit khusus ini untuk kelas A ada 100 tempat tidur paling sedikit, kelas B 75, dan rumah sakit kelas C 25. Nah, nanti dicek ya tim dari Padang, berapa jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit khusus jiwa tipe B yang ada di Padang di mana Anda PKPA di situ. Apakah sudah sinkron dengan persyaratan yang baru ini atau tidak? Ya, jadi nanti dalam analisisnya bisa di review itu peraturan versus actual, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, ini kalau perizinan tidak perlu, ini lebih kepada perizinan mendirikan rumah sakit, kita lewati, ya, jenis izin juga, kemudian, ya, ini masih jenis izin, ya, tata cara perizinan, nggak perlu. Oke, bentar ya, kita lanjutkan. Oke. Oke. Ya. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan lagi adalah penyelenggaraan, ya. Jadi nanti dibahas ya, setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Jadi nanti dilihat apakah yang Anda PKPA sekarang ini sudah memiliki 3 ini atau tidak. Ya, jelas ya? Nanti direview di laporannya nanti. Oke. Kemudian mengenai alokasi kelas, ya. Alokasi kelas 3 itu paling sedikit 30% untuk rumah sakit umum pemerintah pusat dan rumah sakit pemerintah daerah. Ya, 20% ini untuk swasta. Itu untuk kelas 3 ya. Jadi paling tidak ada alokasi lebih besar kalau di rumah sakit milik pemerintah, kalau swasta 20%. Dengan kelas 1 30% rumah sakit pemerintah dan perawatan intensif paling tidak 8%. Seperti ICU, ya, healthcare unit, ya. Kemudian kalau di swasta ini 5% untuk pelayanan ICU dan 3% untuk pelayanan intensif lainnya. Ya, jadi nanti dilihat apakah alokasinya itu sudah sesuai atau tidak. Ya. Oke. Ini belum selesai, belum mati. Oke, ini satu. Ini yang paling penting ya untuk nanti juga dibahas. Setiap rumah sakit efektif, efisien, dan akuntabel. Ya, jadi itulah sebabnya yang saya berikan komentar di YouTube supaya Anda membuat apa? Struktur organisasi. Sudah disiapkan struktur organisasinya? Sudah, Pak.
Sudah ya. Oke, good. Ya. Pasal 49, pimpinan rumah sakit tidak boleh merangkap jabatan manajerial di rumah sakit lain. Ya, jadi tidak boleh di rumah sakit lain. Sedetail itu karena Anda tidak mengeceknya ya, tetapi Anda mengerti peraturannya. Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala atau direktur rumah sakit. Ya, jadi owner, pemilik itu tidak boleh merangkap menjadi direktur rumah sakit. Ya, jadi harus diberikan kepada profesional. Kepala atau direktur rumah sakit dari pimpinan unsur pelayanan medik di rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Jadi ada manajemen. Jadi saya ulangi lagi, jadi kepala atau direktur rumah sakit itu tidak boleh dirangkap oleh pemilik ya. Jadi harus terpisah. Jadi serahkanlah manajemen rumah sakit itu kepada profesional. Ya. Pertanyaannya, apakah apoteker bisa menjadi direktur rumah sakit? Ya, pada prinsipnya bisa saja kalau dia mengikuti training ataupun sekolah manajemen rumah sakit ya. Jadi walaupun jarang, umumnya direktur rumah sakit itu dokter, ya, kemudian juga ada dokter gigi yang sudah mendapatkan S2 dalam manajemen rumah sakit ataupun hospital management. Ya. Ya. Jadi kemampuan untuk manajemen rumah sakit atau perumahsakitan ini bisa didapatkan melalui sekolah resmi, ada S2 dalam bidang manajemen rumah sakit ataupun hospital management, ya, baik di universitas negeri ataupun swasta ini sudah cukup banyak ya, atau mereka yang mengalami ataupun cukup lama berprofesi di rumah sakit sehingga dinilai mampu ya untuk memanage suatu rumah sakit ya, karena sudah mendapatkan beberapa pendidikan dan pelatihan ya. Oke. Saya lewatin yang tidak perlu ya. Oke. Ini registrasi. Oke. Ya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, ada ketentuan peralihan ya. Jadi peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya itu dengan dikeluarkannya Permenkes ini dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi ada apa? Ada transisi ya, transisi kalau tidak salah 1 tahun. Ya, jadi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru ini. Ya. Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkes nomor 30 tahun 2019 dinyatakan dicabut ya, tidak berlaku. Ya, ini berlaku sejak diundangkan. Ini diundangkannya pada 14 Januari 2020. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya masuk ke lampiran-lampiran? Atau saya lanjutkan dulu ya. Coba kita lihat ada beberapa rumah sakit khusus, rumah sakit umum, dan bagaimana posisi tenaga kefarmasian di situ. Ya, ini saya masuk ke klasifikasi rumah sakit umum, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya, Anda lihat di sini bagaimana posisi dari tenaga kefarmasian. Ya. Anda lihat di sini, oke. Bentar ya. Ya. Pelayanan non-medik. Ya. Ada CSSD, rekam medik, kemudian apa? Farmasi di sini. Jadi pelayanan non-medik farmasi ini ada di rumah sakit tipe A, B, C, dan D. Selalu ada. Ya. Anda lihat di sini. Ya.
Kemudian bagaimana sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya untuk pelayanan kefarmasian ini bisa kita lihat berikut ini. Next. Oke, bentar ya. Ya. Tenaga kefarmasian dibagi dua, ini apoteker plus. Jadi di rumah sakit tipe A, B, C, dan D itu harus ada. Dan tenaga teknis kefarmasiannya ada. Jadi ini asisten apoteker ataupun sudah diubah menjadi tenaga teknis kefarmasian. Bisa D3 ataupun D4 ataupun sarjana farmasi ya yang belum apoteker. Ya. Nah, bagaimana jumlah apoteker minimum ya? Anda saya tugaskan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, apakah itu dari keputusan menteri ataupun Dirjen Pelayanan Medik ya. Kalau tidak salah itu ada jumlah minimum apoteker yang ada di masing-masing rumah sakit dengan tipe tertentu ya, supaya bisa mendapatkan akreditasi rumah sakit tertentu. Nah, salah satu yang diakreditasi adalah pelayanan kefarmasian. Ya. Nah, pelayanan kefarmasian ini kan ada di, seperti saya katakan tadi, mulai dari apa? Unit gawat darurat, kemudian di pelayanan non perawatan, ya, untuk pasien-pasien jalan, dan juga untuk pelayanan keperawatan, untuk pasien yang dirawat. Ini pelayanan kefarmasian ini mencakup ketiga tadi. Supaya ini bisa berjalan dengan baik, ya, pelayanan kefarmasian itu berfungsi dengan baik, tentunya sangat ditunjang oleh apa? Sumber daya manusianya. Jadi tidak mungkin satu orang apoteker itu apa? Bisa melayani semuanya, kecuali kalau rumah sakitnya rumah sakit kecil ya, mungkin tipe D kali ya. Tetapi kalau sudah rumah sakitnya tipe B, tipe A ataupun C, itu sudah tidak mungkin lagi hanya dilayani oleh satu apa? Tenaga kefarmasian atau apoteker. Ya. Belum lagi apoteker juga termasuk di dalam komite farmasi dan terapi sebagai sekretaris. Ya. Nah, Anda sudah dapat bagaimana struktur komite farmasi dan terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Padang dan di Esnawan? Sudah sampai ke situ belum? Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya kurang jelas Pak. Suara saya yang kurang jelas atau pertanyaannya yang kurang jelas? Pertanyaannya Pak, maaf Pak. Ya, minggu lalu kan sudah saya sampaikan peranan dari apoteker itu kan di Komite Farmasi dan Terapi, KFT, yaitu sebagai sekretaris. Nah, struktur organisasi Komite Farmasi dan Terapeutik sudah Anda dapatkan nggak di rumah sakit yang Anda PKPA? Belum? Sudah, Pak. Ya, oke, nanti dilaporkan ke saya ya. Kalau misalnya bisa dipresentasikan sebentar lagi, bagus. Ya, oke, saya lanjut. Ya. Ya. Nah, bagaimana dari segi bangunan dan prasarana? Karena obat itu menyangkut stabilitasnya harus di-manage dengan baik, ada yang harus dengan kondisi khusus, temperatur dan kelembapan khusus, dan juga penanganan khusus terutama untuk psikotropika dan narkotika, ya. Obat-obat yang mudah menguap, yang mengandung alkohol, katakan ya, sediaan-sediaan alkohol, itu kan harus di-manage dengan baik. Sehingga apa? Persyaratan bangunan dan prasarananya ini Anda lihat di sini ada ruang farmasi. Nah, ruang farmasi ini harus di-manage dengan baik, ya. Nah, apoteker yang berperan di sini karena apoteker memiliki kompetensi dalam apa? Mengetahui physicochemical properties ataupun sifat fisikokimia dari obat,
persyaratan penyimpanan, ya, persyaratan khusus untuk pelaporan dan lain sebagainya, sehingga ruang farmasi itu harus di-manage dengan baik. Ya, baik ruang farmasi untuk perawatan, untuk ruang perawatan ataupun untuk pelayanan umum yang non perawatan. Ya, jadi sini ruang farmasi ini harus di manage dan didesain dengan baik. Ya, tergantung dari size rumah sakitnya. Tetapi di setiap rumah sakit ini kelas A, B, C, dan D ini ada persyaratan khusus mengenai ruang farmasi. Ya, oke. Ini lanjut. Ya. Nah, mengenai peralatan, tadi ruangan, sekarang peralatan. Jadi ada peralatan juga untuk apa? Di ruang farmasi. Jadi apakah untuk pencampuran, dispensing, itu harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan tertentu. Ya, kalau Anda nanti di situ meracik, ya, apakah itu meracik bentuk sediaan puyer yang padat, ya, atau bentuk sediaan cair, itu harus memiliki peralatan-peralatan kefarmasian tertentu dan peralatan laboratorium tertentu supaya dispensing yang secara lega artis itu masing-masing rumah sakit bagaimana, ya, desain ruangan, kemudian peralatan di ruang farmasi itu apa saja, ya, bukan hanya rak-rak obat, tetapi juga harus peralatan yang ada yang Anda lihat di situ apa, nanti dilaporkan, ya. Oke. Nah, ini secara umum nanti Anda bisa lihat, paling tidak dari setiap klasifikasi rumah sakit khusus ataupun rumah sakit umum, semuanya memiliki apa? Memiliki persyaratan pelayanan kefarmasian, ya, di sini Anda lihat pelayanan farmasi, dan juga ada sumber daya manusianya, yaitu apa? Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Ya, jumlahnya tidak diatur di sini, itu nanti tergantung akreditasi dari rumah sakit masing-masing. Ya, jadi ini saya tidak perlu bahas sampai habis, tetapi Anda lihat nanti di setiap tipe rumah sakit, kemudian apakah itu rumah sakit khusus, kemudian klasifikasinya A, B, C, D, itu semuanya ada apa? Ada persyaratan, ada tenaga kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Oke. Ini yang berkaitan dengan peraturan Menteri Kesehatan pada tahun 2020 yang perlu Anda ketahui dengan baik, ya, dan menjadi sumber referensi dalam pelaporan nanti. Ya, jadi mengaculah kepada Permenkes yang terbaru ini. Oke, saya stop share. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta peraturan Menteri Kesehatan ini di-review, dimengerti dengan baik, ya. Nah, kemudian kita masuk melaporkan Saudara Dr. Esnawan Antariksa. Pak, izin melanjutkan. Ya, segera, Mbak Fitri, ya. Siapa, Fitri Ya, atau Desi? Maaf Pak, bentar. Izin melanjutkan presentasi dari Herna Mira ya Pak. Nah, di sini di ruang produksi juga kita melakukan produksi handwrap, CaCO, Bignat, dan bedak kocok, dan juga ada pengenceran alkohol dan H2O2 Pak. Untuk produksi handwrapnya itu pasti dari alkohol, H2O2, terus ada Aqua DM, terus esensnya pakai esens jeruk, sama HCl Pak. Nggak ada gliserinnya? Gimana? Nggak ada Oh, gliserolnya? ada Pak, ada. Gliserinnya ada. Ada gliserin, Ya. ada. Ini bedanya untuk apa? Kalsium karbonat sama bignatriknya nih? Oh,
Untuk kapsul kalsium karbonat sama bikarbonat itu untuk pasien kan di rumah sakit RSAU kan Pak menerima HDP ya Pak, hemodialisa. Jadi ini Ya. untuk pasien-pasien hemodialisa biasanya mereka pasien hemodialisa itu diberikan CaCO sebanyak 90 kapsul. Ya. Untuk setelah hemodialisa Pak. Ya, oke. Untuk bedak kocoknya komposisinya ada talkum, terus zinc, alkohol, aqua DM, mentol, sama asam karbonat Pak. Ya, oke. Next. Oh sudah Pak, sudah selesai Pak. Oke, good. Ini progress report sampai saat ini ya. Tinggal Ya, Pak. ini baru bentuk kegiatan kan, laporannya kan belum disiapkan. Nanti dalam 2 minggu, berapa lama PKPA-nya di sana? 2 bulan Pak, kita selesai di akhir April Pak untuk yang Esnawan Pak. Ya, oke. Jadi untuk tutorialnya, saya lihat apakah nanti minggu depan oke juga atau tidak, tapi laporan-laporannya segera di email ke saya. Yang Baik Pak. pertanyaan-pertanyaan yang penting itu di YouTube ya. Oke, sekarang yang Padang ya. Segera. Halo? Iya, Pak. Sebentar, Ya, ini Pak. sebelum mulai itu nama sama gelar saya salah semua itu, nanti diperbaiki ya. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, salah itu. Dari nama salah, gelar juga salah semua tuh penulisannya. Ya, supaya benar nanti. Baik, Pak. Ya, lanjut ya. Halo, sebentar. Halo? Iya, Pak. Coba yang awal tadi, yang thumbnailnya ya. Saya minta ini diperbaiki, jangan seperti inilah. Ini kan bukan YouTube ya. Jadi yang standar saja, yang rapi, baik ya. Jadi nggak usah menyolok seperti ini ya. Ini kan kalau Anda tampilkan sebagai YouTube ya. Kalau presentasi di sini nggak perlu sampai modelnya seperti ini ya. Yang sederhana saja tapi cukup informatif ya. Baik, Pak. Ya. Ya, untuk presentasi nggak ada masalah ya. Oke. Saya minta nanti presentasinya di-record semua ya. Termasuk yang direkam nanti recording ya. Ya, oke. Lanjut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang keras suaranya ya. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan kegiatan kami di Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sanin Padang. Saya Meftani Fatul Husnazir selaku moderator dan teman saya Desi Ratnasari, Sri Devi, dan Syarifah Aini Dogasto. Struktur organisasi instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Profesor HB Sanin Padang, direkturnya yaitu Dr. Gigi Ernoviana MKes, wakil direktur pelayanan medisnya Dr. Aklima MPH, kepala bidang penunjang mediknya Zulfa Emna SPD, kepala instalasi farmasinya
Yufitri Yulia S.Farm APT, dan di unit farmasi rawat jalan ada kepala unitnya Dr. Zulfia Evita APT, Lisa Oktiasari S.Farm APT, Ilva Meirisa S.Farm APT, Yulia AMD Farm, Lucian Dayani S. Putri AMD Farm, Eviana, Wiwit Mairina AMD Farm. Untuk Sorry, AMD Farm ini singkatan apa ya? Masih relatif baru nih. untuk D3, Pak. Ya, lengkapnya apa tuh? Saya belum begitu familiar ya. AMD itu singkatan apa? Apakah sarjana muda farmasi atau AMD? Alimadya Farmasi, Pak. Apa? Alimadya Farmasi. Ahli madya farmasi. Oke, ahli madya farmasi. Itu yang tenaga kefarmasian ya? Iya, Pak. Jadi sudah tidak ada lagi asisten apoteker kan? Masih ada asisten apoteker? Atau namanya sudah diganti dari jadi ahli madya farmasi? Keren juga ya. Oke, go on. Baik, Pak. Untuk di unit gudang farmasi, kepala unitnya ada Ermawenti AMD Farmasi dan Anissa Amalia MAMD. Untuk di unit farmasi rawat inap, kepala unitnya yaitu Yuni Rahayu S.Farm APT, anggotanya Dr. Anda Desmeri Susan APT, Atika Amatullah S.Farm APT, Dian Suheri AMD S.Farm APT, Ifriyeni AMD Farm, Rika SAMD Farm, Susweni Fitria AMD Farm, Ria Rismana, dan Rita Hayati. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan teman saya, Sri Devi. Dipersilahkan. Sri Devi masih mute. Ya, Nak. Instalasi rawat inap. 1. Penerimaan resep. Pasien baru membuat rekonsiliasi memastikan informasinya akurat tentang obat yang digunakan pasien untuk mencegah terjadinya medication error, seperti adanya obat yang tidak diberikan, dosis obat yang tidak sesuai, duplikasi obat, interaksi obat, ataupun kontraksi indikasi obat, kemudian dibuat kartu obat pasien. Pasien lama menerima resep, kemudian di-screening dan dilihat pada kartu obat pasien. Bila ada sisa obat pasien, maka obat yang ada di resep hari itu bisa dikurangkan dengan sisa obat pasien. Kemudian diinput di sistem dan dicetak struk dan etiketnya. Pasien pulang menerima resep, di-screening dan dilihat pada kartu obat pasien. Bila ada sisa obat pasien, maka obat yang ada di resep biasa dikurangkan dengan sisa obat pasien. Pada pasien pulang diberi obat untuk penggunaan selama 2 minggu atau sebulan, kemudian diinput di sistem lalu dicetak struk dan etiketnya. Lanjut. Penyiapan resep. Untuk pasien baru, pasien lama, pasien pulang, penyiapan resep sama dengan mengambil obatnya sesuai dengan nama, dosis yang sesuai, kemudian dimasukkan dalam plastik obat, ditempelkan etiketnya. Bila ada obat yang menggunakan kartu stok, maka dilakukan pemotongan pada kartu stok tersebut. 3. Penyerahan resep. Resep atau obat yang telah disiapkan diperiksa kembali dan diletakkan di atas berdasarkan bangsalnya. Untuk pasien pulang, obat diserahkan ke keluarga pasien dan diberikan PIO.
Pemberian informasi obat seperti nama obat, aturan minum, kegunaan obat, serta obatnya harus dipegang oleh keluarga pasien. Lanjut. Interaksi rawat jalan. Penerimaan resep. Melakukan screening resep, nama pasien, umur pasien, nama obat, dosis obat, dan paraf dokter. Kemudian diinput di sistem dan dicetak etiket. Penyiapan resep. Mengambil obat yang sesuai dengan nama obat dan dosis, lalu dimasukkan dalam plastik obat dan ditempel etiketnya. Bila ada obat yang menggunakan kartu stok, maka dilakukan pemotongan stok. Penyerahan resep. Dalam penyerahan resep, resep atau obat yang telah disiapkan diperiksa kembali nama pasien, umur pasien, nama obat, dan dosisnya. Bila sesuai, maka keluarga pasien dipanggil, kemudian dilakukan VO, pemberian informasi obat seperti nama, aturan minum, dan kegunaan obat. Lanjut. Interaksi gudang farmasi. Perencanaan. Perencanaan obat dilakukan untuk 1 tahun. Dan pemesanan obat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dalam 1 tahun ada 4 kali pemesanan. Pengadaan. Penyediaan obat dibutuhkan di rumah sakit untuk unit pelayanan kesehatan lainnya. Penerimaan. Obat yang datang ke gudang harus diperiksa dengan benar, terutama untuk expired date, agar tidak terjadi kesalahan dan setelah itu barang dicetak dengan benar sesuai permintaan dari gudang kepada distributor. Yang harus diperhatikan jika menerima barang, sumber barang, kondisi, tanggal kadaluarsa, expired date, nomor batch, dan jumlah barang yang diterima. Penyimpanan. Setelah sediaan farmasi diterima, sediaan disimpan di dalam gudang interaksi dengan suhu 20 derajat Celcius. Tujuannya untuk memelihara mutu obat dan memudahkan dalam pengawasan untuk sediaan narkotika dan psikotropika. Obat penting lainnya disimpan pada tempat khusus. Alat kesehatan diletakkan di lemari khusus. Pencetakan dan pelaporan. Pencetakan dilakukan pada setiap proses pengeluaran sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis, habis pakai BMHP, obat atau sediaan obat yang keluar dari gudang, baik itu obat narkotika ataupun psikotropika sesuai kebutuhan atau permintaan interaksi farmasi. Jika obat yang diminta tidak ada atau tidak tersedia di gudang, maka diberi kode tab, tidak ada persediaan. Jika barang yang akan keluar sudah diperiksa sesuai yang diminta, maka data dicek dan diinput di sistem sebagai data pengeluaran dari gudang. Maka data tersebut akan dibuat pelaporannya. Lanjut. Lanjut. Ya, ini dijelaskan dulu ini penting ya. Siapa selanjutnya? Untuk UDD, yaitu unit dose dispensing, itu merupakan salah satu metode dispensing dan pengendalian obat instalasi rumah sakit, di mana obat disiapkan dalam kemasan unit tunggal siap konsumsi dan untuk penggunaan tidak lebih dari 24 jam. UDD merupakan sistem yang aman dan efisien dalam fasilitas perawatan jangka panjang dan dapat meningkatkan produktivitas perawatan serta menyediakan pemesanan.
distribusi, penyimpanan, dan pemberian obat dengan tingkat kesalahan yang kecil. Semua UDD memiliki ciri yang sama, yaitu satu paket unit obat yang didispensing tepat sebelum diberikan kepada pasien. Obat diisi dalam paket terkecil. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, oke. Saya nilai sudah baik progress report-nya ya. Tinggal nanti dari progress report itu langsung disiapkan secara bertahap dari segi teori dan pelaporan. Ya, jadi hal-hal yang bisa dibuat secara skematis nanti dibuat skematis dengan sedikit penjelasan. Jadi tidak berupa narasi supaya laporannya itu informatif ya. Jadi bagi saya laporan PKPA nanti tidak perlu sampai tebal ya, tetapi mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh fakultas serta ini penyajiannya supaya lebih kreatif lah ya. Jadi jangan berupa standar tulisan panjang begitu. Jadi coba Anda kan apoteker milenial ya. Jadi buatlah cara-cara yang baik ya, yang kreatif begitu supaya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi silakan Anda bermanuver, berkreasi supaya laporan PKPA itu menarik ya. Jadi jangan berupa laporan yang biasa seperti bikin skripsi ya, supaya itu informatif dan menarik untuk dibaca oleh orang lain. Ya, jadi buatlah berbeda ya. Penggunaan warna asal tidak terlampau menyolok, tidak berlebihan, silakan. Ya, penggunaan karakter-karakter ya, emoji ataupun yang sejenisnya silakan ya. Oke, mengenai nama dan gelar yang benar nanti saya share di YouTube nanti supaya semua bisa lihat di situ ya. Jadi nama, gelar dari preseptor di rumah sakit juga harus benar ya. Jadi jangan sampai salah tulis ya, supaya Anda dinilai korek dan teliti ya. Baik, Oke, Pak. dari saya sudah cukup tutorial pada sore hari ini. Kalau ada diskusi, saya open untuk diskusi dan pertanyaan. Silakan pertanyaan apa saja yang mau ditanyakan. Pak, saya Desi Ratnasari dari RSJ Padang, Pak, ingin bertanya. Silakan terus. Ini terkait untuk laporan, Pak. Kan itu tiap minggu yang di RSJ itu cuman kegiatannya yang dirawat inap sama yang di rawat jalan aja, Pak. Jadi tiap minggunya kadang yang dirawat jalan itu nggak ada dalam seminggu. Jadi itu gimana sistem buat laporannya ya, Pak? Dari saya dibedakan laporan untuk internal di preseptor sama laporan yang untuk pembimbing di UTA. Ya, jadi bagi saya ikuti saja sistem yang diterapkan oleh preseptor, nggak ada masalah ya. Jadi apakah itu laporannya ringkas, apakah cukup komprehensif, ikuti saja guidance dari preseptor yang ada di rumah sakit. Ya, jadi jangan dipaksakan. Nah, nanti kompilasi secara keseluruhan aspek-aspek yang sudah Anda ikuti di rumah sakit, nanti pembimbingannya nanti dengan saya. Ya. Jadi kalau mengenai laporan mingguan yang dipersyaratkan oleh preseptor, ya silakan Anda konsultasi dengan preseptornya. Nah, kalau misalnya Anda nggak jelas, ada yang mau disiapkan untuk persiapan supaya selama 2 bulan ini selesai, nanti ditanyakan saja nanti di YouTube untuk saya jelaskan ya. Nah, selain di rumah sakit, Anda akan ada PKPA di mana lagi? Di apotek sama pemerintahan, Pak. Apa, BPOM atau apa? Industri, Pak, atau puskesmas sama puskesmas, industri dan puskesmas, Pak. Ya, nanti kalau di industri atau puskesmas pembimbingnya lain lagi, bukan saya kan? Atau sama juga? Sama, Nana. Ya, nanti ditanyakan aja. Kalau misalnya mau sama dilanjut dengan saya, nggak ada masalah. Tetapi kalau peraturan dari fakultas
menunjuk pembimbing yang lain ya silakan. Tapi dari segi kompetensi, kalau Anda mau dibimbing oleh saya untuk yang industri farmasi ataupun pemerintahan ataupun puskesmas, silakan. Ya. Nanti dikonsultasikan saja ke prodinya apakah pembimbingnya berubah atau tidak ya. Baik Pak, nanti Dipastikan Pak. saja nanti. Pak, satu lagi Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan ini tiap minggu sekarang sudah jalan 5 minggu, Pak. Jadi laporannya tuh sama aja gitu, Pak. Jadi gimana buatnya tuh atau atau ini cuman yang misalnya nih ada minggu ini dirawat jalan, nggak ada dirawat inapnya gitu, atau buat yang dirawat inap aja, khusus untuk yang dirawat inap aja gitu, atau gimana ya Pak? Gini, saran saya, jadi walaupun katakan aktivitasnya itu tidak begitu banyak karena situasi saat ini. Nah, Anda siapkan saja laporan-laporan yang bersifat teoritis saja dulu. Ya, jadi yang Anda amati secara terbatas, misalnya itu di instalasi rawat jalan, ya, instalasi rawat inap, nah itu secara teoritis saja dilaporkan. Jadi tidak harus merupakan laporan yang Anda lihat secara faktual, ya. Jadi bisa berupa laporan Anda studi literatur saja dulu, itu yang dilaporkan. Ya, jadi ada progres. Jadi tidak harus merupakan yang Anda lihat di situ ya karena keterbatasan. Tetapi ada baiknya itu ada interfacing-nya ya. Jadi ada keterkaitannya dengan apa yang Anda lihat di on-site ya, di lapangan. Ya. Jadi Ya, untuk baik, laporan Pak. ini seperti yang saya sampaikan pada tutorial pertama kan harus ada inisiatif dari Anda nih. Ya, inisiatif disiplin. Nah, itu jadi jangan menunggu diinstruksikan oleh preseptor dulu. Jadi inisiatif dari Anda untuk membuat laporan. Walaupun secara sederhana ya, tapi dibuat secara skematis itu sudah cukup menunjukkan bahwa Anda mempunyai inisiatif yang baik ya. Jadi jangan menunggu sifatnya ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Nanti dilaporkan di email saja ke saya. Ya. Baik, Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Mefta. Laporannya dibuat dalam bentuk Word, PDF, atau langsung ketik di dalam email, Pak? Jangan di email, jadi dilampirkan berupa words ya. Jangan PDF ya. Kalau PDF nanti saya nggak bisa koreksi, berupa words aja. Baik, Pak. Terima Jadi kasih, Pak. di email, tetapi emailnya itu kan hanya pengantar saja. Bersama ini saya sampaikan laporan ini, tetapi dilampirkan dalam bentuk words. Jangan PDF ya. Baik, Pak. Dalam words saja, words aslinya. Baik, Pak. Biar nanti mudah untuk saya periksa sama saya edit nanti. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, itu Anda sudah tanya di YouTube, maksudnya di email, Anda membuat email sepanjang itu, laporan begitu maksudnya. Ya nggak perlu lah, jadi lampirannya saja Anda lengkapi, isi konten emailnya itu hanya berupa pengantar saja. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ada lagi, Sally atau siapa? Fitri? Izin bertanya, Pak. Ya, Hernamira. Kan kita dari Untak ini ada yang diberi kasus kan, Pak. Nah, jadi kita itu satu orang itu 3 kasus, Pak. Jadi Ya. dari Bapak ada rekomendasi nggak, Pak, buat kita kasus tentang apa seperti itu? Ya, kalau mengenai kasus, memang ini sangat spesifik rumah sakitnya. Anda di mana? Di Jakarta atau di Padang? Di Jakarta, Pak. Ya, bisa dilihat dari apa yang Anda observasi di lapangan. Misalnya di Jakarta tadi kalau nggak salah kan ada pembuatan sediaan kalsium karbonat sama natrium bikarbonat untuk pasien
hemodialisis. Ya, coba dihidupkan, di unmute coba tuh. Di unmute aja semuanya lah, biar Anda bisa kasih komentar nanti juga. Nah, Anda bisa bahas itu ya, mulai dari studi literaturnya, kebutuhan kalsium karbonat atau natrium bikarbonat itu untuk apa sih? Kan Anda bisa bahas mengenai hemodialisis. Nah, kalau pada hemodialisis itu mineral apa untuk menjaga keseimbangan elektrolit itu yang hilang. Ya, ini menyangkut pH darah, komposisi mineral dalam darah. Nah, itu perlu diberikan katakan kalsium karbonat atau natrium bikarbonat secara oral. Nah, supaya ini baik, persyaratan untuk membuat kalsium karbonat ataupun natrium bikarbonat kapsul itu apa? Ya, kan harus memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik ya. Walaupun tidak seperti di industri farmasi. Paling tidak dari segi mulai ketepatan penimbangan, ya, kondisi ruangan harus higienis, bersih, kapsul yang dipakai harus halal, katakan gelatinnya, ya. Nah, kemudian unsur-unsur cara pembuatan obat yang baik di industri farmasi itu harus dibahas di situ. Ini salah satu kasus yang saya bisa sarankan, yaitu untuk dispensing. Nah, bisa juga nanti teman yang lain menyiapkan kasus bagaimana menyiapkan hand sanitizer atau hand scrub yang baik. Ya, apakah Anda menggunakan formulasi dari WHO? Ya, itu kan baru hand sanitizer. Kalau hand scrub kan biasanya mengandung povidone iodine untuk kamar operasi, ya dokter untuk disinfeksi sebelum melakukan tindakan di kamar operasi. Jadi itu bisa dibuat ya. Nah, salah satu case yang lain bisa untuk penyiapan, misalnya untuk sentral tadi apa? PFAS tadi apa? Ada PFAS tadi. Farmasi intravena admixture. Nah, jadi bisa untuk intravena parenteral nutrition atau apa? Nah, itu bisa sebagai satu kasus. Jadi yang saya sebutkan tadi sudah ada 3 itu. Nanti dibahas secara spesifik, dibuat laporan katakanlah paling tidak 10 halaman, ada teorinya, ada studi literaturnya, kemudian pelaksanaannya di situ seperti apa, on-site, nanti Anda bahas. Kalau PFAS, pembuatan hand sanitizer, dan juga kapsul kalsium karbonat dan bikarbonat natrium itu sudah dilakukan dengan baik dan benar atau tidak. Itu sudah. Jadi jangan membayangkan kasus yang rumit, yang complicated ya. Jadi yang penting Anda bisa secara nalar melihat kasus itu secara sederhana, menuangkan dalam bentuk tulisan, ada studi literaturnya dan menyimpulkan nanti. Ya, jadi case yang lain kalau misalnya di rumah sakit jiwa kan bisa juga dari misalnya cara penyimpanan psikotropika yang dilakukan di situ seperti apa. Sudah benar atau tidak? Ini kan banyak obat-obat psikotropika yang dipakai. Ya, dari segi keamanan, dari segi informasi obat kepada pasiennya seperti apa. Ya, ini silakan Anda usulkan nanti saya bisa rekomendasikan oke atau tidak nanti. Ya, diidentifikasi saja. Jadi untuk Anda yang di Padang supaya studi kasus itu. Jadi Anda inisiatif saja untuk membuat studi kasus. Ya, apakah cara pemberian obat kepada pasien, rawat jalannya seperti apa sih, sudah benar atau tidak? Ini kan case sederhana tapi Anda bisa kembangkan secara komprehensif. Ya, dari saya tidak perlu harus kasus-kasus yang complicated, yang penting Anda bisa melihat actual, kemudian mengcombine dengan teori, peraturan perundangannya, dan menyimpulkan dan mempresentasikannya. That's it. Ya, jadi jangan berpikir complicated dan rumit ya. Jadi case-nya bisa dibuat sederhana gitu. Jelas ya? Siap, jelas Pak.
Pak, untuk pengumpulan kasusnya sama dan juga presentasinya itu ada waktunya nggak, Pak? Lebih cepat lebih bagus karena ini kan waktunya tinggal sedikit lagi nih. Jadi begitu Anda sudah selesai langsung di email saja ke saya. Oh, baik. Kalau misalnya Baik, Anda Pak. siap malam ini atau besok langsung di email nanti langsung saya review nanti. Jadi begini Pak, kita kan belum ada pembagian preseptor dari pembimbing dari rumah sakit. Jadi kita masih nunggu pembimbing dari rumah sakit Pak, baru kita bisa minta kasusnya Pak. Seperti itu. Ya makanya saya minta supaya inisiatif yang saya amati ini Bu apa yang saya bisa bahas ya ini supaya mempermudah dia. Kalau nggak nanti dari dia nggak turun-turun ini apa tugasnya. Jadi Anda aja mengusulkan, tapi dalam waktu mengusulkan jangan masih mentah sekali. Paling tidak ada 2-3 halaman yang sudah Anda siapkan, Bu. Saya usulkan case-nya ini, bagaimana menurut Ibu? Jadi jangan hanya oral verbal begitu saja. Jadi sudah Anda buat alurnya gitu ya Pak? Apa istilahnya? Bukan tutorial. Jadi apa yang Anda mau? Jadi term of reference-nya sudah Anda siapkan begitu. Jadi dia mudah untuk memberikan komentar, apakah mau merubah dengan yang lain. Ya, jadi dia jangan ditanyakan mendadak, nanti mendadak dia apa ya. Nah kalau Anda sudah siapkan ininya, konsepnya, proposalnya, nah nanti tinggal dia approve atau tidak ya. Jadi begitu caranya. Jadi harus ada inisiatif dari Anda. Inisiatif, and communicate it ya dengan baik. Waktu jalan terus ini, ya karena dia sibuk juga, ya saya juga sibuk, jadi memang Anda harus inisiatif sama kreatif ya. Jadi sampaikan pesan dari saya supaya case-case yang pernah saya sampaikan ini bisa dilakukan. Jadi bisa juga bagaimana penerapan FIFO ya, first in first out di gudang. Kan itu Anda nanti bisa diskusi dengan ahli media farmasinya ya, tidak perlu harus dengan apotekernya. Bagaimana penerapan unit dose dispensing di rumah sakit, mulai dari persyaratan kelengkapan dokumentasi, sistem, apakah IT-nya sudah menunjang atau belum, apotekernya sudah menunjang atau belum jumlahnya, itu Anda bisa bahas sebagai case. Ya, jadi saya minta Anda kuat dalam konsep dan juga dalam literaturnya. Ya, jadi manfaatkan waktunya untuk cari sources informasi sama referensi. Ya, dari tadi saya sudah putus hampir 6 atau 7 case yang Anda bisa lakukan tadi ya. Ada lagi? Sudah tidak ada? Cukup sepertinya. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, sudah jam 7, ini sudah 2 jam. Jadi untuk minggu depan nanti saya akan siapkan mungkin tidak sepanjang ini, tetapi Anda juga siapkan progress report untuk presentasi. Jangan diulangi lagi yang sudah dipresentasikan, tapi progress report dari aspek yang lain. Ya. Oke, dari saya cukup. Saya minta Anda mempelajarinya dengan baik ya. Sekali lagi, be communicative, be initiative untuk bicara dengan preseptor Anda di rumah sakit, apakah di Padang ataupun di Jakarta. Oke. Izin bertanya satu. Boleh, silakan. Kenapa? Pak, ini kalau yang untuk di RSJ itu kan kegiatannya cuma itu aja, Pak. Maksudnya apa itu aja? Maksudnya kegiatannya cuma yang itu yang diulang-ulang aja, yang dari minggu pertama, kedua, ketiga, terus yang itu aja sih Pak yang diulang. Jadi gimana tuh Pak? Ya nggak ada masalah bagi saya, makanya Anda siapkan case studies itu. Ya, jadi Anda siapkan case studies-nya, kemudian dibuat literatur, be communicative dengan preseptor Anda di rumah sakit ya, karena mereka sibuk, jadi Anda harus pandai-pandai menempatkan diri ya,
jangan merasa bosan di rumah sakit. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan ya. Ya, jadi buat case studies yang sudah saya sampaikan tadi, case yang sederhana apapun itu Anda siapkan dan dapat dipresentasikan dengan baik. Oke, untuk minggu depan nanti diatur Zoom invitation-nya lagi. Ada progress report yang substansial ya, yang bisa dilaporkan minggu depan. Pak, izin bertanya. Ya. Kan ini untuk yang di rumah sakit RSJ itu Pak sudah turun ke Bangsal, jadi dikasih kasus sama preseptornya Pak. Ya kalau sudah diberikan kasusnya ya itu saja yang Anda kerjakan, cuma dilengkapi dari studi literatur dan referensi yang ada. Jadi nggak perlu dikembangkan dicari ide yang lain ya. Jadi nanti untuk minggu depan yang dipresentasikan itu aja Pak? Ya. Jadi per orang atau digabungin kayak gitu Pak? Enggak, ini karena sudah case-nya per orang, nanti dipresentasikan per orang saja nanti. Tetapi diatur waktunya aja nanti, alokasi waktunya nanti. Baik, ya. Pak. Jadi nggak perlu per grup lagi, jadi sudah satu persatu nanti. Demikian juga yang di Jakarta ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, untuk presentasinya minggu depan tanggal 4 ya Pak? Apa 2 minggu kemudian Pak? Karena sudah tinggal sebentar lagi ya, minggu depan saja, walaupun nanti saya akan atur waktunya nanti. Ya, nanti dibuat undangannya nanti. Nanti di-remind saja nanti di YouTube ya. Ya. Cukup ya? Desi satu lagi. Ya, kenapa Desi? Ini Pak, untuk laporan yang per minggu, per harinya itu per kelompok atau sendiri-sendiri ya Pak? Harusnya sendiri-sendiri. Baik Pak. Ya, makanya kalau Anda buat laporan di YouTube, ya kalau misalnya ditanyakan oleh Kaprodi itu mereka bisa akses begitu. Ini bagaimana nih laporan dari masing-masing? Nanti saya bilang lihat YouTube channel ini itu ada aktivitas dari masing-masing Anda. Jadi nggak bisa dibohongin ya. Kalau WA, bagaimana saya mau kirimkan WA kepada dia? Kan harus dikirim, harus dilaporkan, repot. Tapi kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan Anda di YouTube, ada komunikasi di situ, ya silakan mereka lihat di channel itu, siapapun bisa akses. Ya, jadi Anda harus rajin bertanya, menyampaikan sesuatu, ya walaupun mungkin saya kadang-kadang nggak sempat untuk menjawab, paling tidak sudah terrecord semua di situ. Bagi saya juga untuk mengukur aktivitas Anda mudah ya. Tinggal saya recall semua, komunikasi siapa nih yang aktif nih, siapa yang enggak nih ya. Kan gampang bagi saya dan objektif ya. Jadi nggak bisa melihat Fitri ini gimana sih, dia pernah nanya enggak ya. Tinggal saya lihat aja ada Fitri bertanya enggak di YouTube situ. Kan ketahuan semua di situ. Ya, kecuali kalau kita ada tatap muka, ada tanda tangan dari saya langsung, itu sistemnya beda ya. Ya? Iya, baik Pak. Oke ya, jadi jangan sungkan-sungkan, harus rajin bertanya di YouTube di situ ya. Anda hadir sebentar, bikin pertanyaan, setelah itu go ya silakan. Siap Pak. Ya. Nah, nanti komunikasi untuk selanjutnya di YouTube nanti yang akan dibagi ini ya, supaya nanti ada komunikasi mengenai topik ini. Selama ini kan bisa di PKPA rumah sakit, tapi untuk hal-hal yang spesifik di YouTube nanti akan dibagikan setelah Anda editing nanti. Ya. Baik, Oke, Pak. mana nih si Fitrinya nggak kelihatan mukanya, cuman fotonya aja dari tadi nih. Fitri. Ini Fitriani atau Sri Dewi sih? Oke, Sri Dewi mana? Coba dihidupkan kameranya. Open your camera, please. Open. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan, Fitri? Ini kalian cantik-cantik semua kok pakai di kameranya ditutup-tutup sih. Oke ya, kalau sudah, selamat malam. Stay healthy ya. Oke, sampai minggu depan ya. Baik, Pak. Oke, bye. Terima kasih Pak, jaga kesehatan. Yuk, sama-sama, yuk. Oke. Terima kasih Pak.